kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adakah anak ibu yang mau memimpin doa? Silakan Anugrah. Terima kasih banyak ya Anugrah sudah mau memimpin doa kegiatan kita hari ini. Nah, karena kita sudah di pertemuan kedua, berarti Anda sudah tahu nih kita mau ngapain, benar nggak? Benar, Bu. Jadi kita mau ngapain hari ini? Mau bimbingan kelompok. Oke, benar sekali. Kita mau bimbingan kelompok ya hari ini. Nah, karena kita sudah di pertemuan kedua, ada nggak anak ibu yang mau dan berani menyampaikan apa sih bimbingan kelompok itu? Oke, mulai silakan Ridho. Nanti kita akan membahas sebuah topik. Nah, yang kali ini nanti dari Ananda masing-masing nih yang akan memberikan masukan atau pendapat topik apa yang akan kita bahas hari ini. Dan juga seperti di pertemuan minggu lalu, Ananda bisa menyampaikan pendapatnya, sarannya, maupun misalnya ada yang nggak setuju nih atau nggak sepakat dengan pendapat yang lain, itu boleh banget ya Ananda. Nanti kita diskusikan dengan lebih lanjut. Apakah Ananda sudah mengerti? Sudah. Baik, Ibu harapkan di pertemuan kali ini Ananda bisa aktif ya seperti di pertemuan sebelumnya. Ananda bisa menyampaikan pendapatnya dengan terbuka, tidak ada yang ditutupi atau nggak ada yang ditahan gitu. Kalau emang ada yang mau disampaikan pendapatnya, disampaikan saja. Dan Ibu harap di pertemuan kali ini Ananda datang secara sukarela juga. Apakah Ananda sukarela datang hari ini? Sukarela. Sukarela ya. Terima kasih Ananda dan juga Ibu harap apapun yang kita sampaikan di kegiatan kali ini hanya sampai di kelompok kita saja, tidak sampai ke luar ruangan ini. Apakah Anda sepakat? Sepakat. Karena kita sudah mengenal satu sama lain ya. Karena di pertemuan kemarin di sini ada Tiara, ada Hana, Zagi, Ridho dan Anugrah. Ibu harap Anda karena sudah mengenal jadi sudah nyaman ya mau berbicara? Sudah. Oke. Jadi apakah Anda sudah merasa ruangannya nyaman? Sudah. Nyaman, ruangannya sudah nyaman, berarti Ananda sudah siap nih kalau kita masuk kegiatan inti kita hari ini. Sudah. Jadi di pertemuan kali ini, karena di pertemuan minggu lalu Ibu yang menyampaikan nih kalau kita akan membahas sebuah topik yaitu bullying. Nah, tapi di pertemuan kali ini Ibu akan meminta Ananda masing-masing memberikan pendapatnya tentang topik yang akan kita bahas. Misalnya Tiara ingin menyampaikan kita membahas topik bullying hari ini, tapi karena minggu lalu sudah, jadi Ibu harap kita membahas topik yang berbeda ya Anda. Apakah Anda paham? Paham. Baik, kalau begitu siapa yang mau memberikan pendapatnya? Topik apa yang akan kita bahas? Boleh Tiara duluan ya Anda? Saya Bu, saya mengusulkan tentang FOMO itu. FOMO, ya. FOMO, fear of missing out ya Tiara. Oke, bagus banget karena Gen Z sekarang pada FOMO ya. Oke, terima kasih Tiara. Selanjutnya tadi Anugrah. Manajemen waktu, bagus. Terima kasih Anugrah. Ada yang lain? Silakan Ridho. Nakalan remaja, bagus ya Ridho. Selanjutnya mana? Sama hidup kayak pergaulan bebas. Pergaulan bebas, berarti Anda pergaulan bebas. Oke, silakan Hana. Kecanduan gadget Bu. Bagus, kecanduan gadget. Kalau Zaki gimana? Kalau Zaki motivasi Bu. Motivasi dalam belajar. Oke, terima kasih Ananda semua. Jadi tadi ada masukan nih dari Ananda semuanya. Ibu berterima kasih sekali karena sudah memberikan pendapatnya. Dari Tiara tadi ada tentang topik FOMO, dari Rana kenakalan remaja dan pergaulan bebas ya, dari Hana kecanduan gadget, dari Zaki tentang motivasi belajar, Ridho tentang pergaulan bebas dan kenakalan remaja, dan dari Anugrah tadi ada manajemen waktu. Oke, jadi dari semua topik yang Ananda sampaikan tadi, apakah Ananda ada yang mau memberikan pendapatnya? Kita membahas topik yang mana terlebih dahulu di pertemuan kali ini.
yang disampaikan Zaki tadi ya. Oke, selanjutnya ada yang mau? Silakan Pak Zaki. Kalau Zaki topiknya si Tiara bro. Tiara, tentang FOMO ya. Karena FOMO ini banyak orang ikut-ikutan, gak jelas juga kan. Terima kasih Zaki. Silakan Rido. Setuju dari tadi topik FOMO ini mungkin lebih relevan sama sekarang karena anak muda zaman sekarang sering melakukan sesuatu tanpa menjelaskan dulu nih sepengetahuannya di mana tentang FOMO. Silakan Rana. Kalau sepengetahuan saya itu kayak ikut-ikut orang itu, kayak orang mau pergi main gitu ikut-ikutan, atau kayak orang ke kafe A ikut-ikutan ke kafe A gitu. Oke, berarti ikut-ikutan ya semuanya. Kalau orang itu kita itu, kalau orang ini kita ini juga gitu ya Rana. Terima kasih Rana. Selanjutnya ada yang mau memberikan pendapat dari Ibu ya. FOMO itu sebenarnya ikut-ikutan, tapi dia tuh lebih kompleks gitu Bu. Jadi kalau misalnya dia tidak mengikuti suatu tren, dia tuh ada merasa oh aku ini tertinggal gitu, dan dia tuh merasa ada kewajiban untuk harus mengikuti itu gitu. Oke, terima kasih bagus sekali ya Tiara sudah menjelaskan seperti itu. Gimana ada yang lain? Apakah sudah cukup saja dijelaskan oleh kedua temannya? mau. Sudah cukup ya. Kalau gitu Ibu mau menambahkan nih jawaban dari Rana dan Tiara tadi. Jadi FOMO itu adalah kepanjangan dari fear of missing out. Jadi ketakutan akan ketinggalan sesuatu. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Rana, kita ikut ini, orang lakuin itu, kita ikut, orang lakuin ini, kita ikut. Dan benar juga yang disampaikan Tiara tadi, kita ada merasa takut kalau orang melakukan ini, kita nggak melakukan ini, kita emangnya nggak bisa itu juga, atau ada kekhawatiran tertinggal ataupun kekhawatiran seperti kita nggak diajak orang seperti itu ya Ananda. Jadi kita satukan pikiran dulu kalau FOMO itu adalah ketakutan diri kita ketinggalan terhadap sebuah tren ataupun sebuah yang lagi rame yang dibicarakan oleh orang lain. Apakah Ananda sudah mengerti? Sudah bro. Nah, kira-kira nih Bu Ananda, kenapa kita itu FOMO? Atau kenapa seseorang itu FOMO sih? Silakan Rio. Jadi menurut saya Bu, kenapa seorang itu bisa FOMO karena yang seperti saya sebutkan tadi, kalau mereka tuh ingin selalu ingin sama seperti orang Bu, karena mereka terlalu terpaku dengan tren-tren atau hal-hal yang sedang hangat sekarang Bu. Jadi kalau mereka nggak ngelakuin itu, mereka yang di merasa tertinggal merasa mereka nggak bisa seperti orang-orang yang dia lihat di smartphone atau di media sosial. Terima sekali ya Rido sudah menyampaikan pendapat. Kalau kata Rido tadi, kalau orang FOMO itu karena dia takut ketinggalan seperti yang di Ibu sebutkan tadi, jangan yang Tiara jelaskan dan juga Rada jelaskan kalau FOMO itu kita nggak mau ketinggalan tren, kita takut kalau kita jadi orang yang ketinggalan. Nah, kalau menurut Anda yang lain apa aja nih faktornya? Mungkin karena dia takut nggak ada teman Bu. Jadi kalau misalnya dia ketinggalan sesuatu, ketinggalan tren, dia nggak paham, dia bakal jauh sama yang lain. Berarti takut nggak punya teman ya. Oke, bagus sekali ya. Nah, silakan ada yang lain? Boleh Kak Hana? Mungkin kayak nomor FOMO itu pengen diakui gitu Bu, pengen dilihat, pengen diperhatikan. Kalau dia tidak sama dengan orang lain, pasti orang nggak tahu kan ada dia. Mungkin salah satu keinginan yang memperkuat dia untuk FOMO itu dia pengen orang lain lihat dia juga. Tadi Hana bilang kalau dia tuh pengen juga dilihat orang karena kan lagi tren nih ya. Jadi dia mau juga nih dilihat, oh aku nih ikut juga loh di tren ini, aku ikut juga loh yang rame-rame dibicarakan orang itu. Bagus sekali ya Hana. Nah tadi Rido udah bilang kalau dia ketinggalan, kalau Rana bilang dia takut gak punya teman, dan Hana bilang kalau orang itu atau seseorang itu mau dilihat
di tren itu juga. Terima kasih Ananda. Nah, kalau dari faktor-faktor tadi ini kita udah tahu, ada nggak Ananda yang bisa mencontohkan gimana sih perilaku FOMO dari seseorang itu di kehidupan sehari-hari deh? Ananda misalnya melihat ini FOMO nih gitu, kan kita biasanya ngacak-ngacak orang FOMO ya. Gimana nih Ananda? Misalnya kayak dua orang gitu kan Bu. Jadi dia si yang B ini ngelihat si A punya HP baru, HP iPhone 17 Pro Max misalnya Bu. Ya, case 2 TB gitu kan. Terus yang si B ini ngerasa ini kok dia HP baru gitu. Terus dia ada rasa iri dan dia harus menyaingi si teman ini Bu, dan ingin setara lah gitu. Jadi dia ya aku harus punya juga gitu. Nah itu termasuk FOMO. Jadi kan dia kayak nggak mau ketinggalan sama temannya gitu. Itu menurut saya. Terima kasih ya Tiara. Berarti contohnya tadi kalau ada orang dengan gadget baru, dengan barang baru, kita kayak, kita juga mau kayak gitu ya. Berarti ada perasaan-perasaan kalau kita ini pengen juga seperti orang itu, dan kita nggak mau juga ketinggalan tren iPhone 17 Pro Max cache 2 TB tadi ya. Oke, jadi ada yang lain, ada lagi yang mau menyampaikan contohnya? Silakan ya Kak. Nanti kan untuk tren yang lagi di tren kayak African Beauty, yang di tren kami itu ada namanya itu makeup baby Bu. Oke, Nah, makeup baby. jadi mungkin orang-orang itu terkesan FOMO karena mereka tuh melihat harus sama gitu kayak baby-baby yang ada di padahal nggak cocok, tapi memaksakan oh ini tren gitu, jadinya kayak apa menyalahgunakan tren tersebut malah dibawa jadi ada kuliah dalam keadaan baby kan nggak sesuai etikanya kan Bu. Mungkin itu salah satu contoh FOMO tadi. Oke, tepuk tangan untuk kami. Contohnya make up baby itu ada yang kan make upnya dia tebal, terus tuh dia seperti ya, Norak. bukan norak, dia iya seperti kita bilang ya orang jahat, dan dia tuh tegas, jadi tegas perawakannya, jadi lebih misalnya dia kulitnya dia seperti perempuan yang dominan gitu, mendominasi orang dan juga terlihat garang lah sebenarnya. Oke, seperti itu. Jadi kalau menurut Hana tadi ada orang-orang yang nggak menyesuaikan tempat. Contohnya dia mau pergi ke kampus tadi ya Hana. Jadi dia lihat di TikTok nih, keren nih make upnya, bisa nih dibawa ke kampus gitu ya. Jadi ya udah gas aja, padahal itu nggak sesuai dengan tempatnya. Bagus sekali ya Hana contohnya. Ada yang lain gimana nih? Yang cowok-cowok ada nggak? Oke, silakan dulu. Ini tadi itu ada Tiara dengan tadi kalau FOMO yang dijelaskan tadi contohnya ini karena saya ada lihat itu oke Bu, karena tadi itu yang saya ada itu kan FOMO negatif Bu. Saya juga pernah dengar tentang FOMO positif dari cerita kalau ada tren untuk zaman sekarang ini tren lari Bu, lari culture Bu. Ini kan banyak orang yang ikut lari, tapi kan itu untuk kesehatan. Jadi saya rasa karena saya sudah pernah juga punya ikutan itu, saya juga pernah FOMO itu lari juga. Jadi saya merasa dampak tubuh saya itu saya lebih sehat. Ini itu contoh FOMO positif bagi saya. Oke, tepuk tangan. Berarti kalau tadi dari Tiara dan Hana itu FOMO yang negatif yang nggak seharusnya kita lakukan. Nah, ada nih FOMO atau tren-tren positif yang boleh nih kita ikuti, kayak pelari tadi ya, pelari culture istilahnya sekarang. Jadi gimana kita lihat orang-orang, wah dia lari nih, kita lihat postingannya di Instagram, Strava-nya, pace-nya, jadi kita pengen juga kayak gitu. Jadi Rido tadi termotivasi ya Rido jadinya karena melihat orang-orang nih jadi pelari culture zaman sekarang. Nah, tapi itu tetap ada yang negatifnya. Contohnya nih memaksakan, karena pelari culture itu kan biayanya nggak sedikit ya Ananda, benar nggak? Nah kira-kira kalau dari dampak positif tadi ada lagi nggak contoh-contoh FOMO positif yang ada di kehidupan kita? Ada Bu. Masalah waktu itu ada FOMO makan pisang. Makan pisang. Oke. Itu tren yang di mana ya Ananda? Pokoknya semua orang ikutan di mana-mana mereka mau pisang bukan, karena kan pisang itu kan memang mengisi energi dengan cepat Bu. Jadi ada banyak orang yang jadinya kemana-mana tuh
ikut-ikutan itu. Oke, bagus sekali ada berarti kalau yang pertama nih pisang, berarti kayak kukusan gitu lah ya, kayak gitu yang dibawa oleh orang-orang atau emang spesifik pisang? Oh, spesifik pisang berarti ya. Berarti orang-orang tuh banyak bawa pisang kemana-mana, tapi sebenarnya manfaatnya bagus, tapi karena orang itu nggak tahu tujuannya apa, makanya kayak apa sih FOMO-FOMO aja. Oke, benar sekali. Tadi ada contoh lari, olahraga, dan juga makan makanan yang sehat. Dan juga kalau negatifnya tadi kayak kita ikut-ikutan make up yang nggak sesuai tempat, ada juga tadi kita memaksakan hal-hal yang nggak bisa kita raih gitu ya Ananda. Nah, jadi kira-kira nih kalau dari FOMO yang positif dan negatif tadi, ada nggak menurut Ananda dampaknya kepada diri kita kalau kita menjadi orang yang FOMO? Ada ya? Oke, silakan Nana. Jadi saya maksudnya kalau ada orang yang komputer dan pakai dia jadi ngikutin apa standar orang lain, dia nggak punya standar konsep dirinya itu seperti apa gitu, icon-icon di dalam dirinya itu seperti apa, pemikiran dia jadi nggak ngelihat karena dia melihat standar orang lain, standar yang orang lain lihat ke orang lain lagi, jadi kayak standarnya itu yang bisa dibilang biasa aja gitu. Padahal kita semua harus punya standar diri kita sendiri. Betul sekali ya Hana, terima kasih Hana. Berarti kalau kata Hana, dampaknya tadi kita jadi ngikutin standar orang lain dan kita nggak punya tujuan kita sendiri ataupun standar hidup kita sendiri. Nah, ada yang lain, ada lagi? Oke, silakan Tiara. Betul, ada Rana dulu. Oke, Rana. Kalau misalnya negatif tadi dampaknya mungkin ada kayak aku busuk hati, udah busuk hati gitu. Jadi kayak orang ada yang baru langsung kayak pengen juga gitu. Nah jadinya dampaknya juga bisa kayaknya narik diri gitu karena iri-irinya itu jadi dia nggak bisa bertemu orang gitu negatif. Terima kasih Rana. Kalau menurut saya dia itu orang yang FOMO itu akan selalu merasa kurang gitu, karena kan dia selalu mengharapkan kepada sebuah capaian gitu kan Bu. Dan kalau tren itu kan dia selalu berkembang lagi. Nah jadi dia merasa harus mengikuti dan merasa kurang. Jadi nggak harus bener loh Tiara ngomongnya. Iya, Tunggu aku tiba-tiba bilang. Pisang. kurang kan. masa kurang. Tapi karena Itu dia. Oke, jadi dia. berarti karena ingin merasa kurang, jadi ada kekosongan gitu di hatinya kayak Karena kurang. Ih, bilang. Jadi ingin merasa Berarti Tiara tadi bilangnya karena ada perasaan kurangnya dari dirinya, dia merasa harus sama dengan orang lain. Karena tadi bilang karena busuk hati, ada rasa busuk hati yang kita timbulkan karena FOMO itu, dan karena bilang tadi kita nggak punya standar di diri kita sendiri. Gimana nih dengan yang cowok-cowok? Ada nggak menurut Anda dampak dari FOMO itu terhadap diri kita? Bu, dia jadi kalau orang FOMO itu dia nggak punya prinsip gitu, dia tidak konsisten, dia nggak tahu arahnya fashionnya, dirinya nggak tahu lagi gitu. Lihat orang yang kiranya seharusnya OOTD-nya seperti itu, karena FOMO orang dia beda ke OOTD-nya. Berarti dia nggak punya prinsip hidup ya Prinsip. tadi? Oke, terima kasih ya Zaki. Gimana Rido dan Anuga? Suka. Sepakat dengan mana nih? Sepakat dengan semuanya. Berarti tadi banyak sekali ya dampak negatifnya. Ada yang nggak punya prinsip hidup, standar hidup, ada yang kita jadi busuk hati dan kita merasa kurang, merasa kosong aja gitu. Kalau melihat orang berhasil kita kayak, ih kita juga mau, tapi karena kita ingin mencapai itu juga kita jadi busuk hati dan kita nggak merasa puas terhadap diri kita sendiri ya. Kalau kami sepakat tadi itu masuk FOMO nggak? Ya, sama aja. Oke. Ada prinsip. Lucu lagi kan? Benar lah kayaknya. Ketimbang mati udah nih. Ya lo nanya. Bu, Iya silakan. kami tadi sepakat aja Bu. Itu termasuk FOMO nggak? Nah kalau Anugrah merasa Anugrah FOMO nggak tadi? Kayak udah ikut-ikut aja deh, atau gimana? Ya, kebetulan Bu, kalau saya nggak, karena saya memang yang saya pikirkan sesuai dengan diri saya. Anugrah langsung gimana? Sama
sama itu sama karena memang sependapat atau bagaimana? Sependapat. Berarti Anugrah memikirkan yang sama. Iya. Oke, kalau Anugrah memikirkan hal yang sama berarti itu nggak FOMO ya Anda. Tapi kalau misalnya Anugrah tuh kayak iya nih gitu-gitu aja kayak. Jadi Anugrah nggak punya prinsip, nggak punya tujuan. Misalnya Anugrah tadi ada nih mau menyampaikan sesuatu, tapi udah tersampaikan oleh Tiara. Jadi Anugrah bilang sepakat. Itu artinya Anugrah tidak FOMO ya Anda. Jadi kalau Anugrah kayak iya gitu-gitu aja. Yang penting mereka udah bilang, aku mah ikut-ikut aja kayak itu FOMO. Karena seperti yang Anugrah bilang tadi, karena pisang itu sebenarnya bermanfaat, tapi kita nggak tahu kenapa kita bawa pisang, kenapa kita makan pisang dan lain sebagainya itu kita nggak tahu. Nah itu makanya kita FOMO. Ya, berarti Anugrah sudah mengerti ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, karena Anugrah tadi bertanya apakah dia FOMO karena itu, nah Ananda merasa nggak kalau Ananda ini orangnya FOMO atau tidak? Tidak, Bu. Tidak FOMO ya. Berarti semuanya punya prinsip hidup masing-masing. Punya, Ibu. Punya standar hidup masing-masing. Punya, Ibu. Oke, karena Ananda punya standar hidup, prinsip masing-masing, nggak merasa iri dengki juga dengan pencapaian orang lain ya? Tidak. Terus sekali tepuk tangan dulu kita. Nah jadi, Ibu bisa menilai nih kalau Ananda semua orang yang nggak FOMO dan tahu tujuan hidup dan sadar hidup masing-masing. Nah kalau begitu kita harus berkomitmen juga nih kalau kita nggak akan jadi orang yang FOMO dan ikut-ikutan. Bisa? Bisa. Oke. Saya Belum ya? Tidak akan FOMO. Oke, kayak gitu ya komitmennya. Oke, gimana tuh Rido? Bisa nggak Rido ikut komitmennya? Oke, jadi teman-teman, ini yang kita main. Pertama kita bilang aku tidak akan FOMO. Oke, kita ulang. Oke, salah Rido. Oke, gimana Rido? Lagi ya, aku tidak akan FOMO. Ya, no FOMO. Oke, tepuk tangan. Sekali lagi, mau ibu yang mimpin atau Rido? Oke, aku tidak akan FOMO. Oke, karena tadi kita sudah menceritakan. Oke, karena tadi kita sudah bercerita nih, sudah menyampaikan pendapatnya tentang apa itu FOMO, kenapa sih orang FOMO dan apa dampak FOMO itu tadi. Nah, kita akan mengambil kesimpulan yang gimana. Ada Ananda yang mau menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Silakan Hana. Pertama pasti saya jadi tahu ya Bu apa itu FOMO, karena awalnya saya tahunya di sosial media aja Bu. Ternyata banyak yang melakukan FOMO itu Bu, dan ternyata ada alasan yang bahkan itu tuh dalam dirinya sendiri, nggak dari eksternal, emang karena pengen merasa diakui, pengen ikut-ikutan itu kan Bu. Terus juga saya baru tahu nih Bu, ternyata dalam FOMO itu ada yang berdampak positif seperti yang Rido bilang tadi, yang untuk memotivasi kita seperti ya kegiatan berolahraga atau kegiatan akademik kita, mungkin karena melihat orang lain itu bisa jadi acuan bagi diri kita, seperti itu sih Bu. Oke, terima kasih Hana. Gimana dengan Anda yang lain? Sepakat. Sepakat ya dengan Hana. Nah, ada nggak kesan dari kegiatan kita yang sudah dilalui hari ini? Boleh nggak Anda sampaikan kesan kegiatan hari Bu. ini? Silakan lagi. Saya merasa terkesan ya. Karena kegiatan ini memberikan pemahaman ternyata FOMO itu bukan hanya, tadi saya mikirnya FOMO itu negatif aja gitu, ternyata juga ada positifnya gitu. Dan juga saya tahu dari dampaknya, dari faktor-faktornya, ada itu saya. Terima kasih banyak ya Jadi. Sama-sama. Gimana dengan Anda yang lain? Sepakat. Setuju dan sepakat ya dengan Jadi Sepakat. dan Hana tadi. Berarti bisa Ibu simpulkan kalau Anda sudah pada mengerti apa itu FOMO dan nggak hanya FOMO negatif, tapi ada FOMO positif seperti yang Rida tadi, tren olahraga, tren makan sehat seperti yang bilang Anugrah. Jadi Ibu harap Anda tuh FOMO tapi tahu tujuannya, tahu apa manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan ataupun tren yang akan kita ikuti ini. Bisa Anda? Bisa Ibu. Baik.
gimana nih? Apakah Ananda ada saran terhadap kegiatan kita hari ini ataupun pesan kepada ibu sebagai pemimpin kelompok? Silakan Hana. Sebenarnya kemarin saya ada di tempat itu juga ada ice breaking, tapi hari ini nggak ada, cuman karena kami emang seru-seru jadi nggak perlu ice breaking, nggak apa-apa. Mungkin kedepannya ada ice breaking lebih baik. Ya, terima kasih ya Hana. Kalau gitu apa Ananda mau SBK sekarang atau di pertemuan selanjutnya aja? Oke, oke, karena pertemuan kali ini udah seru ya Hana. Seru kali. Oke, terima kasih ya Ananda. Nah kalau begitu, apakah Ananda ada saran untuk kegiatan pertemuan kita selanjutnya akan dilaksanakan kapan? Silakan Ananda. Tempat yang sama, jam yang sama. Selama ini Bu, enaknya kayaknya topik bebas saja lah Bu. Jadi bisa kayak tahu teman-teman kayak apa. Oke, terima kasih ya Rana. Berarti saran dari Rana di tempat dan jam yang sama. Apakah Anda sepakat? Sepakat, Ibu. Sepakat ya. Kalau begitu pertemuan selanjutnya kita akan membahas topik bebas juga ya Rana. Oke, kalau begitu kita sudah sampai nih di kegiatan kita yang terakhir, yaitu penutup, di mana Ibu akan terima kasih banyak kepada Ananda semua yang sudah semangat, excited dan bisa menyampaikan pendapat dengan baik hari ini. Ibu mohon maaf kalau Ibu ada salah kata terhadap Ananda, dan juga kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya Ananda. Iya, Ibu. Oke, karena tadi di awal kita berdoa, maka diakhiri juga dengan doa. Nah Ananda ada yang mau memimpin doa? Baik teman-teman, mari kita maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih banyak ya Anda. Baik, Ibu tutup kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.